puasa Ramadan, nawaitu saumagadin an ada fadisari Ramadana hadisanati fadolillah ta'ala. Aku niat puasa esok untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya kepada seluruh alam semesta. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belasan abad yang lalu, salah seorang rasul yang diutus di tengah umat yang dirundung kegelapan, umat yang dirundung kebodohan, masa jahiliyah. Seorang rasul yang menjadi secerca cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti bangsa Arab ketika itu. Seorang rasul yang menjadi pelita yang terang benderang bak sinar bulan purnama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kaummu, berat terasa olehnya penderitaan yang dia alami. Ia menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ia penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Taubah Al-Ayah. Kehadirannya membawa berkah dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Seorang rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci yang tak akan lekang oleh masa, tak lapuk di telan zaman. Ialah Al-Quranul Karim. Ia sebagai petunjuk Al-Huda dan sebagai penyembuh Asy-Syifa dan sebagai pedoman untuk seluruh umat manusia dan terkhusus untuk orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Kalau kita berkaca kepada masa lalu, masa di mana Nabi Muhammad SAW dan masa para sahabat hadir di muka bumi ini, masa yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan di dalam jalan ketakwaan hanya kepada Rabbul Alamin, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Talha bin Ubaidillah, Zaid bin Sabit, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, mereka adalah para sahabat Nabi yang mereka senantiasa beriman dan senantiasa berdakwah di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas tanpa ada rasa pamrih di dalamnya. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai mata, hati dan pikiran mereka dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Nabi. Ia bernama Mus'ab bin Umair. Ia seorang pemuda yang memiliki semangat yang tinggi, bahkan ia menjadi transmitor utama dalam pengembangan pengajaran Islam di tengah masyarakat kota Madinah. Ataupun kisah dari Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang usianya masih belia ketika itu, namun ia rela dengan ikhlasnya menggantikan posisi dari Nabi Muhammad SAW, walaupun ia tahu nyawanya menjadi taruhannya karena kafir Quraisy berniat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan atau tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadikan para sahabat buah yang harum dan enak baunya. Para sahabat dididik oleh Nabi Muhammad SAW dengan nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalamnya, ayat demi ayat, surat demi surat yang tercantum di dalam Al-Quran, hingga membuat para sahabat menjadi sosok yang kuat,
dalam ketakwaan dan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah sahabat Nabi. Mereka adalah pemimpin Islam, Amirul Mukminin, para pemimpinnya orang mukmin. Mereka adalah pemimpin Islam yang membuat peradaban Islam, peradaban yang kokoh dan kuat di dalam roda pemerintahannya. Dan mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai roda pedoman hidup di dalam pemerintahan mereka. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran berisikan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Apapun yang bersanding dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Mulutnya sama, tenggorokannya sama, bibirnya sama. Tapi ada yang satu yang membedakannya, satu yang membuatnya mulia daripada itu. Ialah karena Al-Quranul Karim. Hadirin, sejarah bukan hanya tinta hitam di atas kertas putih. Sejarah bukan hanya omong kosong belaka. Tapi sejarah adalah bukti yang nyata, bukti yang konkret bahwa Al-Quran adalah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan para generasi Islam di awal masa keislaman. Kalau kita terapkan, kalau kita aplikasikan di negeri kita yang tercinta ini, negeri yang luas, negeri yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, negeri yang bukan diperebutkan dengan kasihan para penjajah, tapi negeri yang diperebutkan dengan tumpah darah para pejuang, negeri yang diperebutkan dengan takbir Allahu Akbar sang Bung Tomo. Inilah negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Lantas, kita sebagai pemuda, apa kita hanya berpangku tangan dan diam saja? Yang mana para pejuang kita mati-matian untuk memperjuangkan negeri ini? Tentu tidak. Karena Al-Quran akan menjawab semuanya. Al-Quran akan menjadi pembimbing utama generasi bangsa ini untuk masa yang akan datang. Dan insya Allah, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang baldatun, thayyibun, wa rabbun ghafur. Bangsa yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pepatah mengatakan, patah tumbuh hilang berganti, belum patah sudah tumbuh, belum hilang sudah berganti. Itulah sebuah kata-kata bijak tentang generasi penerus bangsa ini. Inna fi yaddi syubbani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya terdapat di tangan seorang pemudalah kehidupan suatu bangsa. Di bulan Ramadan yang suci dan mulia ini, alangkah indahnya setiap generasi bangsa ini, tua, muda, besar ataupun kecil, membaca dan mentadabburi nilai-nilai Al-Quran yang terdapat di dalamnya. Karena dengan Al-Quran, hidup menjadi tenang dan tentram. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mencari ilmu di Kota Kuningan, ilmu didapat di STIQ Al-Multazam. Hidup dengan Al-Quran menjadi tenang, karena Al-Quran semua menjadi tentram. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa, sahabat jemaah wa batallatil uruku wa sabatal ajaru insya Allah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan telah diraih pahala insya Allah.